الحمد لله الذي جعل رمضان شهرا مباركا وفرض على الصيام بأجل التقوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله لعلكم ترحمون. قال تعالى في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah di siang yang penuh berkah ini kita sama-sama berkumpul bermuajah dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai kaum muslimin, yaitu sholat Jumat. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, pemuluh kita, pemimpin dunia dan akhirat, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat ini kita dapat berkumpul, tentunya kita merasa doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dari sejak bulan Rajab telah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, kita sama-sama di hari ini berada di bulan suci yang mulia, bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan, bulannya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita sampai dengan bulan suci Ramadan yang akan datang dalam sehat wal afiat, penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, dalam satu riwayat dikatakan bahwasanya al-jannatu mushtaqatun ala arba'ati nabar. Surga itu berindu kepada 4 golongan: talil Quran wa hafidhul lisan wa mu'in jihad wa sa'ibina fi syahr Ramadan. Surga rindu kepada 4 golongan. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran. Begitu kita paksakan diri kita untuk selalu membaca Al-Quran di setiap harinya. Karena apa? Karena Al-Quran yang dibaca oleh kita manfaatnya sangat besar. Rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran akan memberikan kesenangan, kebahagiaan kepada orang yang ada di dalamnya. Malaikat akan datang kepadanya dan syaitan-syaitan akan kabur daripada rumah yang akan dibacakan di dalamnya Al-Quran. Dan juga bahwasanya Al-Quran yang kita baca akan mensyafaatkan kita pada hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah kalian Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran nanti akan syafaat bagi orang yang membacanya. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan berikan syafaat kepada seorang hamba nanti pada hari kiamat. Al-Quran berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, wahai Tuhanku, orang ini telah menahan tidur di malam hari karena aku, maka berikanlah aku memberikan syafaat kepadanya. Dan juga puasa berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, puasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, wahai Tuhanku,
hamba ini aku telah tahan daripada makanan syahwat di siang hari, maka izinkan aku dengan syafaat kepadanya. Maka puasa dan juga Al-Quran yang kita baca diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berikan syafaat kepada kita yang membacanya. Dan bahkan dalam satu keterangan hadis Rasulullah SAW bersabda yang sangat panjang, yang artinya bahwasanya barang siapa membaca Al-Quran di dalam salat dalam keadaan berdiri, satu huruf Allah akan berikan kepada 100 kebaikan. Dan dalam keadaan duduk dalam salat dia baca Al-Quran satu huruf, 50 kebaikan Allah akan berikan kepadanya. Dan barang siapa membaca Al-Quran di luar salat, satu huruf Allah akan berikan 10 kebaikan. Dan barang siapa yang mendengarkan Al-Quran mengajar ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu huruf, satu kebaikan Allah akan berikan kepadanya. Barang siapa yang menghantamkan Quran, maka doanya tidak akan diterima, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahu doa mustajab, bagi yang doa mustajab, dia mendapatkan doa yang mustajab. Bahkan 60 malaikat mendoakan kepadanya. Maka para jamaah sekalian, mari kita bikin target, apakah satu hatam atau 2 hatam di bulan Ramadan ini kita untuk baca Al-Quran, karena keberkahan akan dapatkan kepada kita yang membacanya Al-Quran. Yang kedua para jamaah sekalian, yang diridhokan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hafizul lisan, orang yang selalu menjaga lidahnya. Maka kita wajib untuk menjaga lidah kita. Jangan sampai suara ucapan yang keluar daripada mulut kita menyakiti otak hati orang lain atau bahkan menyinggung perasaan orang lain. Kita jaga lidah kita. Salamatul insan bihifdzil lisan. Selamat seorang tergantung bagaimana dia menjaga lidahnya. Maka seorang ulama mengatakan jirahatul lisan lahu al-iltiamu wa liyatu majarhal lisan. Kalau pedang tombak, pedang tombak, pisau, alat-alat yang tajam melukai badannya, mungkin ada obat dicari. Namun kalau lidah, ucapan sudah mengenai hati, melukai hati, maka di mana obat akan dicari? Maka wajib untuk kita menjaga lidah kita. Khusus di bulan Ramadan ini, jangan sampai suara yang kita keluarkan dari mulut kita ada hal-hal yang mengandung maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu ghibah, namimah dan lain sebagainya. Karena apa? Karena akan mengurangi pahala, bahkan menghilangkan pahala puasa kita. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, khamsun yuftirna as-sa'im ay yuhbitna thawabahu. Ada 5 perkara yang dapat menghilangkan pahala puasa. Al-kadhib, yang pertama berdusta, wal ghibah, ghibah membedakan keburukan orang lain, wan namimah, mengadu domba, wal nadar bisyahwah, memandang dengan syahwat, wal yaminul fajrah, sumpah palsu. Maka 5 perkara ini wajib kita tinggalkan ketika kita berpuasa. Agar apa? Agar puasa kita jalankan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna. Dikisahkan bahwasanya di zaman Rasulullah SAW ada 2 orang sedang berpuasa, bahkan sampai mendekati kematian karena sangat menahan haus laparnya berpuasa. Maka Rasulullah SAW singkat cerita memanggil 2 orang tersebut. Setelah di hadapan Rasulullah SAW, 2 orang perempuan diberikan 1 gelas wadah, 1 wadah. Maka yang satu disuruh Rasulullah SAW untuk memuntahkannya. Namun ternyata dikeluarkan daripada mulutnya adalah darah, nanah bagaikan dan juga daging-daging yang busuk. Dan juga temannya yang satu lagi pun sama. Rasulullah SAW memerintahkan untuk memuntahkan yang ada di mulutnya. Sama pun yang keluar darah, nanah dan daging-daging yang busuk. Maka Rasulullah bersabda kepadanya, kalian berdua menahan yang dilaporkan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menahan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kalian menahan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun kalian tidak menahan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena keduanya di samping mereka berdua berpuasa, juga mereka suka menggibah orang lain, membicarakan keburukan orang lain. Alhamdulillah subhanahu. Yang ketiga para jamaah sekalian, orang yang dapat diridhokan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala penyajian, orang yang berikan makan orang yang lapar. Ini pun kesempatan buat kita di hari atau bulan Ramadan ini. Mari kita undang orang ke rumah kita. Kalau kita tidak mampu, kita bawa ke masjid atau tempat-tempat yang membuka prasarana untuk buka puasa.
Kenapa? Karena pahala yang sangat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pahala bagi orang yang berikan makan untuk berbuka seperti pahala yang ia kerjakan bagi orang yang berpuasa, tidak dikurangi sedikit. Para jemaah sekalian, yang tiga yang terakhir adalah orang yang juga surga Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Tentunya puasa yang sebenar-benar puasa, yang dijaga semuanya, baik itu jiwanya, anggota tubuhnya, dan lain sebagainya. Dan juga puasa dengan ilmunya, dengan adabnya. Jangan sampai puasa yang kita kerjakan sia-sia. Kami sesuai dengan selalu bersiapi ila ju'wal atas. Berapa banyak orang berpuasa namun tidak ada baginya pahala. Kenapa? Karena dia tadi tidak menjaga anggota tubuhnya daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntung bagi orang yang berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, "Shom tetap tasbih, shom tetap tasbih, wa naumu ibadah, wa du'a mustajab, wa amaluhu mu'af." Atau kata Rasulullah SAW. Orang berpuasa diamnya secara bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidurnya dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang dilipat gandakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita terutama di Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala yaqul wa fi qawlihi ta'ala wa Al-Qur'an fastaghfiruhu wa asbiru ala min turhamu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la innal insana lakhusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fiikum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'aliim. Aqulu qawli hadza astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.